Muhammadun Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'a wa qala wa la quwwata illa billah amma ba'du hadratan mukarramin jami'al muslimin fi hadzal majlis. Saya banggakan dan saya hormati para hadirin sekalian, para sahabat-sahabat alumni, para senior, para junior kalau ada, dan juga para simpatisan, mobil khusus, tuan rumah, Kakanda Erwin, keluarga mudah-mudahan senantiasa dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang bahagia ini tepat pada tanggal 10 bulan Muharram 1443 Hijriah. Pada malam hari ini insyaallah yang akan dibahas tentang fadilah tanggal 10 bulan Muharram. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan ini ada 4 bulan yang sangat istimewa. Salatun mutawaliyah, ada 3 bulannya itu berturut-turut. Wahidatun mutafarriqah, 1 bulannya berpisah. Yang 3 berturut-turut ini di antara lain adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Saking mulianya 3 bulan ini tidak pernah ada sejarah atau ceritanya terjadinya peperangan di Ashhuril Hurum. Sampai diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi peperangan di bulan haram. Bulan Ramadan mulia, tapi pernah ada terjadi peperangan di bulan Ramadan yang disebut dengan peperangan Badar. Badar terjadi di bulan Ramadan, tapi tidak pernah terjadi peperangan di Ashhuril Hurum. Di bulan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang mulia di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Para hadirin sekalian, di bulan Muharram ini yang kita kenal dengan bulan Hijriyah itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Yang perlu kita pahami dari hijrahnya Rasulullah itu apa? Spirit dari perjuangan hijrah. Bahwa hijrah itu artinya kita melepaskan diri dari sesuatu yang sifatnya tidak enak menuju sesuatu yang sifatnya enak. Dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Itu namanya hijrah. Kalau misalnya kita dulu malas, kita hijrah dari malas menjadi rajin. Kalau dulu kita benci, kita hijrah dari benci menjadi cinta. Kalau dulu misalnya kita hijrah itu bodoh, kita pindah dari kebodohan menuju pintar dengan cara misalnya kita belajar. Ini termasuk spirit dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak berlebihan kalau Rasulullah pernah mengatakan mangkana yaumuhu misla min amsihi bahwa rabih wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa halik wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radhi. Orang-orang yang hari-harinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Misalnya sebelum-sebelumnya tidak pernah hadir mengikuti Rabiul Hajjah, tapi saat ini rajin dan seterusnya, ini hari-harinya lebih baik, ada peningkatan. Tak berlebihan jika Nabi mengatakan fahuwa radhi. Ini orang yang beruntung. Kalau orang yang tak ada peningkatan itu gimana? Beri tujuan tadi, setiap lepas kumpul, sedua malam lepas kumpul, mulai subuh tak teman subuh, sekena kol sebolo, laku kol sebolo, dua malam kol sebolo, ada tak ada perubahan, fahuwa khusranun, ini termasuk orang yang rugi. Sebaliknya lebih parah lagi kalau misalnya orang tersebut lebih baik, lebih buruk hari-hari sebelumnya dari hari-hari biasanya dari hari-hari sebelumnya, maka termasuk fahuwa halik, orang yang celaka. Oleh karena itu spirit hijrah Rasulullah di bulan Muharram ini yang perlu kita pelajari, salah satunya adalah kita wajib berjuang, wajib berhijrah, jihadun nafsi, artinya melawan kebodohan kita untuk menuju sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat sekalian, apa sih keistimewaannya bulan Muharram, terutama di tanggal 10 bulan Muharram, dan apa sesungguhnya yang terjadi di bulan Muharram? Sekurang-kurangnya kalau misalnya mau dijelaskan, ada 2 pembagian yang bisa kita kategorikan. Jadi 10 Muharram ini ada beberapa peristiwa yang sifatnya itu diadopsi oleh Syiah yang pertama, yang kedua diadopsi oleh Sunni. Jadi 10 Muharram ini ada versi Syiah, ada versi Sunni. Kalau versinya Syiah, hatta orang Jawa dan orang Madura yang memang betul-betul adat
betul-betul apa namanya kental adat kejawaannya dan kemaduraannya, tidak pernah mengadakan mantenan nerima mantoh nangke mantoh neng bulan Qorah, neng bulan Asyura. Kenapa? Ya karena di bulan Asyura menurut versi Syiah merupakan hari kesedihan bagi umat Islam. Kenapa hari sedih? Karena saat itu terjadinya pembunuhan besar-besaran dan yang dibunuh adalah Sibto ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyid Husain di Karbala, dan itu diperingati setiap tanggal 10 Asyura. Boleh dilihat besok orang-orang Karbala akan melukai dirinya sebagai bentuk ekspresi mereka atas kesedihan mereka terhadap Sayyid Husain yang dibunuh di Karbala dan dipenggal lehernya Sayyid Husain saat itu, sehingga ada sebagian ulama mengatakan main bola haram. Anak haram karena tasabbuh dengan nendangnya kepala Sayyid Husain. Ada yang mempendapat seperti itu, dan saya tidak ngambil yang itu, ngambil yang boleh saja. Kebetulan saya senang sama Barcelona, tapi tidak senang lagi sekarang. Pindah ke PSG. Ini para hadirin sekalian, ini versinya sih. Nah, sehingga kenapa orang Jawa tidak mau? Ya karena kalau orang Jawa mengadakan pernikahan di bulan Asyura berarti mengadakan kesenangan di atas kesedihannya Rasulullah. Ini menurut orang Jawa dan orang Madura. Nah, sementara menurut versi Sunni, peristiwa di bulan Muharram 10 tanggal bulan Muharram yang perlu diperingati itu kenapa? Satu, bulan Muharram termasuk bulan-bulan yang mustajab. Salah satu bulan hari yang doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditandai beberapa hal kejadian-kejadian yang memang dahulu para nabi menjalaninya. Termasuk yang pertama khalqu Adam alaihi salatu wassalam, diciptakannya Nabi Adam pada bulan Muharram tanggal 10. Diturunkannya dari surga tanggal 10. Diterimanya taubat Nabi Adam tanggal 10. Sekian ribu tahun Nabi Adam minta taubat, minta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tak diampuni oleh Allah, sehingga para malaikat di langit ini sedih. Karena walaupun bagaimana Nabi Allah Adam ini min jumlatin nabi, termasuk kekasihnya Allah, sehingga tanpa perintah dari Allah turun sendiri. Ada salah satu malaikat turun karena sakit ibanya, walaupun gimana itu nabinya Allah. Akhirnya dikasih bocoran, wahai Nabi Allah Adam, engkau senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tidak pernah diterima ampunannya oleh Allah, sehingga saat itu Nabi Adam tak lagi nangis keluar air mata biasa. Saya keluar saking tak terima Nabi Allah sampai nangis dere. Dan sampean teman nangis dere. Tak dua boleh ke pangeran. Nangis biasa kowe enten, paling nangis pikirin dini. Ya Allah. Enten saya tahunnya. Tombel. Nabi Adam sampai seperti itu. Hingga akhirnya salah satu malaikat ini kasihan. Wahai Nabi Adam, kenapa engkau bersedih? Tangku tak terima wahai malaikat di Gusti Allah. Sampai pernah tidak lihat di surga itu nama Allah bersanding dengan nama siapa? Saat itu Nabi Adam mikir-mikir, mengembalikan pemikiran, ingat enggak bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala di surga bersanding dengan siapa namanya? Tak ingat Nabi Adam. Saat ditanya oleh para malaikat, ingat enggak di pintu surga Allah Subhanahu wa taala namanya bersanding dengan siapa? Baru ini ingat bahwa Allah senantiasa namanya bersanding dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tawassulnya Nabi Adam sampai kita ingatkan doanya Nabi Adam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gimana? Dari tadi subhanallah bukan innal Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak terima bi Allah, kalau lam ngucap engkau zalim Gusti. Mun tak terima mun tak sepuro bi ajunan engkau rugi Gusti. Tak terima bi Allah. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam hanya membawa nama dirinya. Walaupun dia seorang nabi, kita terima bi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada syaratnya, ternyata ada kuncinya. Siapa kuncinya? Harus nyambinya mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tawassulnya membawa bi barakati waladi min dzurriyyati ismuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah taubat saya wahai Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya Nabi Adam pada tanggal 10 bulan Muharram. Istimewa, keramat bulan 10 Muharram. Ya termasuk dibukanya atau dimasukkan paku ke susana ya 10 Muharram. Di kuntilanak.
Kayak sedikit cerita. Bangun santai. Jadi wajar kalau sampean itu dengar ada istilah suruh mecokur rice gimana? Mecokur rice apa sak macam karena memang 10 Muharram nih keramat. Kenapa keramat? Karena doanya mustajab. Mustajab doanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk selamatnya Sayyidina, selamatnya Kanjeng Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud tanggal berapa? 10 Muharram. Selamatnya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun 10 Muharram. Semua para nabi punya kejadian sampai Nabi Yunus ibnu Matta dimakan oleh ikan. Ini selamatnya keluarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dilontarkan oleh paus, maka keluarnya tanggal berapa? 10 bulan Muharram. Itu artinya doa para nabi mustajab diterima oleh Allah tanggal 10 bulan Muharram. Inilah keistimewaan di bulan Muharram, utamanya tanggal 10. Makanya ternyata ngereng ning tanggal 10 napa se oning sampean kenal karena bereneng pesantren ketika ada di pondok yang pernah kalian tahu, panjenengan tahu, mari kita baca kembali, kita buka lagi. Sampean tahu Yasin Fadilah, buka munjiat ayat yang 7 munjiat dibaca lagi sekedar setahun sekali, nyaman aja bisa. Cek saya lain saya gengsi teretan, cek saya bareng kumpul bro, gengsi terus. Saya naik ke gengsi nih kan, malam makan nih kayak gengsi. Mun beda saya gengsi, mun tanda kan repot. Ini fadilah di 10 Muharram. Dan saya mencatat ini memang masyhur amalan-amalan yang mesti dikerjakan di tanggal 10 Muharram. Di sini sampai para ulama menukil dari beberapa ulama yang lain sampai dijadikan nadzoman, bunyinya seperti ini. Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihasnatani wa laha fadlun nukil summa sallin falzar'an zar'a limani wattahil ra'sul yatimin tasaddaq wartasil wasi' 'alal iyali qallim dufara wa suratul ikhlasi kul alfa tattasil. Yang pertama sum katanya, disuruh sum. Apa itu artinya sum? Suruh puasa. Jadi di dalam Islam dianjurkan untuk berpuasa. Kemarin sudah dibahas ya di yang di sana itu bahwa termasuk para nabi terdahulu menganjurkan kepada umatnya untuk tak hujan ngakan, untuk tak hujan kenyang. Kenapa? Karena dengan orang kondisi perut lapar mampu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Suruh apa setereta? Leleku tanggal 10 ngereng apa sah? Ngereng saya kuat apa sah, tore apa sah. Terjadi besok misalnya beri kopi ning berung kiye dong tidak boleh betul. Dan kisah penting makin niat apa sah kejadian leku ketemu leku. Itu puasa, namanya puasa Asyura. Sehingga Kanjeng Nabi satu saat pernah mengatakan afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Muharram 2 waktu yang disunahkan. Yang pertama tanggal 9, yang kedua tanggal 10. Tanggal 9 disebut Tasu'ah, tanggal 10 disebut dengan Asyura. Ini pertama puasa. Yang kedua sholat. Yang dimaksud adalah sholat malam. Nah, sehingga Nabi satu saat pernah mengatakan wa afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Paling utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Jadi sholat malam ini disebut dengan kalau misalnya sebelum tidur, qablan naum atau saat mau tidur, ini disebut dengan qiyamul lail, menegakkan malam. Kalau misalnya setelah tidur disebut dengan tahajud. Nah, yang qablan naumi atau indan naumi sebelum tidur ini bisa saja sampean sholat hajat, sholat tasbih, sholat likafiril dzunub. Ini namanya sholat-sholat yang dikerjakan sebelum tidur. Nah, kan pada bacaannya terletak misalnya ayat pertama membaca Al-Kafirun itu sebanyak 10 kali. Itu di rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Ini memang ada dosisnya, ada ukuran dan takarannya. Nah, kalau misalnya sholat tahajud, katanya Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Maqaman mahmuda ini maqam artinya tempat, mahmuda yang dimuliakan, mahmuda yang dipuji. Kalau mau tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu memproklamasikan diri kepada orang bahwa saya terpuji. Tidak perlu. Disuruh apa katanya Allah? Wa minal laili.
Sebagian malam itu kita gunakan apa? Fatahajjad bihi. Coba teretan, teretan nanti coba wa minal laili fatahajjud. Kebaik tahajud fatahajjad bihi. Tore paksa hakimun sampean cegah kada di ini nak saki ain lek cegah mun di ini nak cegah kada kata saki mu ada kita kan kata saki ngamuk itu kok asila. Nah mereka kacan yang kita inginkan makoman mahmuda karena katanya Allah kalau kita belajar dulu di pesantren asa ketemu asa ini kalimat huruf ketemu an masdariyah ini maknanya apa? Pasti dari tadi asa itu barangkali maknanya tapi mun ketemu an maknanya pasti asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda man orang sekut aku jeung malam selain terak muana asa ayyaba'atsa pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan maqaman mahmuda kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Mula jaya dan pangeran pasti ya dan manusia mulja tak perlu aku embek ngaleka ulureng mulja halo ulureng mulja ui tak perlu. Lah kelakuan ieu jeung malam nek saya nomor 2. Kemudian saya nomor 3 silrahim. Artinya silaturahim. Kerjakan silaturahim. Silaturahmi ini kan mencetung riwayat seperti ini silaturahmi. Silaturahmi. Jadi rukinan hadat kan ini kan termasuk silaturahmi. Ini kan kenceng. Cuk pun ngalak tanggal 10 Muharram lalu Allah. Oh muda ya tanggal 10 Muharram euy tahun sekali. Di tengah datang palang dah. Silaturahmi. Nah menurut guru kita Yai Nawawi yang dimaksud silaturahmi tidak seperti ini. Silah itu artinya menyambung. Rohmi itu artinya kasih sayang. Yang namanya disambung itu pasti peke. Sehingga ketika misalnya Bang Rosi tengkar sama Bang Manhaji misalnya atau Kabi Manhaji ada peke aja peke lebih asan telasan saliman lebih asan ketemu nyapa ada semen lo dengur dengan tak temu karona ada nyaman peke lah dianjurkan di 10 Muharram ini silaturahmi datang minta sepora datang sepora nang kongkuan di salah ke kata sepora Dedek masih neng grup ribut misalnya kan. Nah, siapa dah minta silaturahmi kan punya grup aja semua orang kok tanggal 10 saja kayak. Apa manfaat silaturahmi? Sehingga kalau misalnya tak pege, kalau ndak putus seperti ini namanya ziarah. Sampean bede ternyata nak ke haji, pah peleman, mau cak silaturahmi, mau cak ziarah ke sana. Ziarah orang Arab begitu, jemaah misalnya zurtu ila baitika wadan laku engkau aziarah ke bungkana beken pakai bahasa zara zurtu adit mun tak peke mun peke silaturahmi artinya entare mun peke sambung boleh. Nah apa faedah silaturahmi yang satu hadis mengatakan man ahabba ayyub satu fi rizqihi barang siapa yang ingin cember luas banyak barokah rezeki Nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala wa yunsha'u fi asarihi falyasil rahimahu ben lanjeng umur bi Allah Subhanahu wa taala falyasil rahimahu banyak silaturahmi mun teror rezekina lancar. Jadi silaturahmi. Yang tarik kan itu nasi mana kita kami kan kalau atukar misalnya assalamualaikum kau sebora iya lah apa. Mak tidak ada pun ngantol kau bina. Dia mun tak ngantol ya tak tahu cara. Kau cek benar ni. Tapi dia nak masih ada kan kopi. Wah bahaya dah. Makanya cek benar ni. Dan kemudian saya keempat amal yang keempat di bulan Muharram tanggal 10 nikah sebulan ulama zur alimah. Aziara entar ke orang alim. Bada orang entar ke orang alim aziara meneng roti bul hadat ya Allah. Mana pilih. Kacau. Artinya zur aliman sebelum kanjeng Nabi manzaro aliman maka annama zaroni wa man sofa aliman maka annama sofahani. Siapa-siapa orang ke estok suka aziara ke orang alim pada ber aziara ke singkok sebelum kanjeng Nabi. Karena logikanya masuk akal. Yang waris aki ilmu kanjeng Nabi benih nasab dia. Si waris aki ilmu kanjeng Nabi jarang alim. Mun banyak sebut ulama sehingga Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Waman sofa aliman maka annama sofahani asalim banding alim pada ben asalim ben singkok. Waman jelas aliman maka annama jelasani fid dunya. Orang setuju banding alim pada ben orang setuju banding ko dunya. Pada ben tuju ben kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pelebur kan bodoreng alim. Makin lebih ada obong sekunit sampai sakit ben kan dia
cuma melemi sedap kalau tapi saking bedereng alim yo ceng beliau kan sering mendatang reng alim datang deretan siap biasa tak datang ikut malam bener kan tapi saya izin dulu ya oke Wamanjalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersamaku fid dunya sebenarnya Kanjeng Nabi adalah tuhu ma'i yaumil qiyamah. Jelas. Pasti toju beneng kok pagi ning hari kiamat. Mereka sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat guru-guru kita toju ben para habaib lem alim, toju ben Habib Umar almarhum Fadli, toju bi Habib Umar. Kalau saya sendiri mendukung hadis Kanjeng Nabi cek yakin pasti toju pasti ning akhirat ben Kanjeng Nabi Muhammad. Lebih tak boleh ben Kanjeng Nabi pun tidak boleh cerita. Mereka hadis Kanjeng Nabi. Sampean kok ocan dewan kok jeneng ocan Kanjeng Nabi tak percaya cerita. Kok pertanyaan ke dewan sampean. Angka apa ya dewan berarti Nabi bisa sampean. Allah. Mungkin percaya ke dewan, mungkin tak percaya sekali. Podo. Contoh bener iki enggak. Enggak bohong gitu. Jelas sekali. Bahasa nyaring gerakan, Selanjutnya saya sunnah di bulan Muharram iktihal. Iktihal apa artinya? Iktihal nikah adalah. Iktihal nikah adalah. Jadi sebuna para ulama nikah ning bidaya ro beda ada buat kisah nikah. Mun ngangku ya jelas itu ewarisi sehat matana. Tak terahum baca Quran pakun jelas lancar. Jadi itu baca dua anak ketika doanya seperti apa? Allahumma nawwir basori ketika ngangku jelas rasa. Allahumma nawwir basori Gusti berilah pendengaran kepada penglihatanku wa basirati dan juga mata hatiku waj'al sarirati dan jadikan batinku ini khairun min alaniyati lebih baik dari zahir waj'al alaniyati solehah dan jadikan zahir saya ini soleh aku mati sebenarnya cek tebel dulu di sini cak enggak susah nah kuis video tak apa juga. Nah selanjutnya Rasul Yatim. Rasul Yatim ini imsah ala Rasul Yatim. Ngosap cerita ke anak yatim. Beda anak yatim dan tadi. Aduh, kok anak yatim? Kuliah yatim piatu tadi. Kantor pun juga seperti itu. Manusia anak yatim piatu nih betul. Jadi seneng kayak gitu. Cak ku diusap menolong bahasa Kanjeng Nabi. Wamsah ala Rasul Yatim mutasaddaq asa sedekah boleh. Kalau pun dulu pada anak yatim cong nak cong, macam mana kau? Kan lagu rusak betul. Kita tak sedekah, gurus, kan diberi ya cong. Beri bese. Lah sampai oning tibi, malah sedekah boleh ke anak yatim yang jelas-jelas doanya manjur, kita tua. Barusan ya di rumah adakan doa-doa yang yatim-yatim saya kumpulkan, cong dua ribu ya. Karena saya ingat dulu istri saya cerita tadi bahwa nyai Nakia atas. Karena istri saya kan kalau bulan 10 Muharram itu sering melihat katanya yang yatim-yatim dipanggil sama Nyai Maki. Iya lo etikane beri obeng yosar saya tekan. Terinspirasi seperti itu dan juga didukung sama hadis-hadis Kanjeng Nabi yang yatim-yatim saya panggil cong tua aki. Mari lancar rezeki sehat selamat terkabul hajat. Minta kepada Allah dan kita yakin mana kosomalu belyasdat tak kira aku orang harta yang disedekahkan pasti atamba. Nah kemudian wawasi alal qiyal memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga. Nah sebiasana apa ringi 50.000 misalnya sehari ini kepelebihin 1.000 otabo 150 otabo 200 khusus untuk orang bini neka pada waktu bulan Muharram tanggal 10 kan kebele tretan kebele harinya bingkok kaki beri 1.000 mun biasana 50.000 bingkok beri 100 khusus setia ya le aku laku ngarep boleh yang bini dia boleh beri banyak laku ngarep boleh bang mak kira setia bang boleh istimewa boleh kaki istimewa boleh mau bang ya beri 100 tapi beda imbalan lain tak jujur aku orang laki tak jujur biasa tak jujur beri 100 tapi beda maksud lain ya. Kemudian ini katanya Kanjeng Nabi khairukum li ahli. Bagus orang kepala keluarga adalah bagus ke keluarga. Nah ke anak cene beri mulai makin ke tanggal 10 nih ke keleku. Biasanya kan orang yang sedekah apa yang tandai kalau bentah tajin. Tajin itu termasuk sedekah dan filosofinya banyak tajin itu banyak termasuk tajin itu apa filosofi. Tajin sorak. Mun tajin merah putih kapan bunga? Tajin merah. Udah lewat 17 bulan. Tinggal semen merah putih yang ada.
Allah karim. Nah selanjutnya nih keteretan kolim katanya kolim zufron ini kan ngetoko. Potong koko keteretan. Apa karena koko ini kesarangnya setan. Si oleh kanjeng Nabi yobu perak situ. Sekama. Nek ketok, saya kelingking to. Apa karena untuk menggetel kopeng beru terus. Mungkin lain tak kengeng terbuaki koko ini kan menyobu pada ben kenangannya setan. Berarti ketok keteretan. Kemudian selanjutnya wa suratul ikhlas kul al-fatat tasil. Mau surat al-ikhlas banyaknya saya buka kalih. Nek kene ngamal lagi. Kula beri apareng panjenengan sedaja beri asetong amalan saya malaki misalnya baca saya buka kalih faidana tastadimuhul arwah wa ta'tihi bil arzak. Dampingi di para malaikat ketihat kemudian. Sampai oning para kiai-kiai, anak aku mak kiai-kiai lamba, ulama-ulama lamba, lebet maki beda hewan buas nunggu. Enggak kayak Samsul, cerita tentang gimana? Anak apa? Karena tas tadi mukul arwah, malaikat saya aja kayak Samsul Arif di sampingnya, setan takut. Kemudian hewan-hewan buas takut. Para kiai-kiai insya Allah seperti itu yang mati cerita. Namun kiai setia jarang, si muda tabung nih bacanya cuma semak, elang cerita. Ala bulan saya ikut kiai. Akan ukur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita lanjut dengan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.